wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya? Sehat. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Mas Ahmad. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau sesi dulu ya. Hari ini Adib Abdul Akbar. Aini Salsabila. Ada apa? Akhir. Asyifa Rahman. Atalia Said. Bagas Suyono. Diana Maharani. Siti Fatihah. Tiara Salsabila. Ulfatul Hasanah. Wulandari Agustin. Zahra Afifatul Rohmi. Zahra Musyifa. Siada Rizki. Ini hadirinya nggak berapa, satu ya? Sama Aini Salsabila sakit ya. Semoga pengajaran saat ini nanti cepat sembuh ya. Amin. Nah, sekarang sebelum kita ke pembelajaran, coba dilihat ya di sekitar tempat dudukmu ya, barangkali ada sampah atau bungkus makanan bisa dibuang di tempat sampah. Ada tidak? Sudah bersih ya? Dekat ya? Ini ya, kamu lihat semuanya pasti punya HP ya? Oke, pasti di sini ada pin, ada titik ya, sambi ya. Nah, di sini kamu lihat apakah penulisan sandi Z, tahu ya huruf Z ya, diawali dari atas dengan sandi Z diawali dari bawah itu sama artinya tadi beda? Sama beda? Sama apa beda? Beda. Ada sama yang beda. Mas Novel sama kenapa Mas? Karena bentuknya sama-sama Z. Karena bentuknya sama-sama Z. Tadi yang beda siapa? Ya, kenapa beda Mbak? Karena adanya berbeda, dari kanan adanya ke kanan ke kiri, dari kiri adanya ke Kalau tadi berbeda, arahnya dari kanan ke kiri, kalau jauh ke kanan. Untuk jawaban yang benar adalah untuk sandi pin penulisan di atas, apakah sama dengan yang di bawah? Itu artinya beda ya? Artinya beda. Kenapa? Karena untuk urutan penulisan pin itu bisa mempengaruhi keamanan ya, keamanan pin bisa apa? Untuk membuka sesuatu. Jadi antara penulisan Z di awal dari arah atas ya sama bawah itu beda artinya. Gitu ya? Bisa dipahami? Sekarang sebelum kita ke pembelajaran lagi ya, ini dulu ada pertanyaan ya. Ini pertanyaannya. Siapa di kelas ini yang kemarin mencalonkan diri jadi pengurus OSIS? Tegas. Ya. Tegas ya. Lalu yang kedua, ada berapa orang yang mencalonkan diri menjadi pengurus OSIS? Kemarin ada berapa? 6 ya. Yang ketiga, ada berapa kemungkinan susunan kepengurusan OSIS terjadi? 8, 12. Nah, nanti kita akan pelajari tentang katanya dengan ini ya. Ya, yang akan kita pelajari ya. Sekarang kamu lihat ke layar ya. Ini untuk
pembelajaran ya. Ini nanti dulu pembelajarannya menggunakan PBL ya, problem based learning ya. Sekarang coba guru minta tolong bacakan tujuan belajarannya Mas Adit. Baca Mas. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menganalisis masalah kontekstual berkaitan dengan permutasi melalui diskusi kelompok berbantuan LKPD dengan tepat atau sempat. 2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan permutasi melalui diskusi kelompok berbantuan LKPD dengan tepat atau sempat. Ya, ini tujuan belajarannya ya. Ini udah dibacakan sama Mas Adit. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, Ibu guru akan itu ya, dalam pembelajaran ini ya, PBL atau problem based learning ini ada tahapan belajarannya. Ada 5 fase ya. Yang pertama ya, nanti kita akan mengorientasi masalah ya. Nah, nanti untuk mengatasi masalah itu nanti guru akan menampilkan video pembelajarannya ya. Jadi kamu mengamati ya, menyimak ya video tersebut. Yang kedua adalah pengorganisasian ya. Nanti setelah guru yang video nanti guru ya, kalian akan bentuk kelompok ya. Jadi dari 4 atau 5 ya. Nanti selama kalian nanti membentuk kelompok nanti guru akan berikan LKPD. Untuk fase yang ketiga adalah membimbing pendidikan ya, nanti guru sambil klik ya. Barangkali kamu ada kesulitan ya, bisa tanya ke guru. Sambil kamu diskusi, guru akan melakukan penilaian ya, penilaian dalam kelompok kalian. Kamu aktif tidak? Kamu berapa orang yang tidak? Itu ya, kita akan penilaian. Sekarang untuk fase keempat itu yaitu menganalisis dan yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil ya. Nanti kamu habis tadi guru ya menyelesaikan tadi keliling ya, nanti guru akan kalian ya mengembangkan dan menyajikan hasil yaitu presentasi ya. Nah seperti biasa presentasi yang maju 2 anak ya, satu yang membacakan, satu yang menulis jawabannya. Nanti 2 anak yang menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Dan yang fase kelima terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Nah dari kalian ya hasil jawaban kalian nanti guru kembali ya tentang materi tersebut. Sekarang sebelum kita ke pembelajaran ya, biasa ada aturan pembelajaran. Nah aturan pembelajaran ya, coba dilihat ya. Untuk aturan pembelajaran yang pertama apa ya? HP atau handphone ya, itu dimasukkan dalam aplikasi ya. Ya, yang kedua Selama belajar tidak boleh bermain HP kecuali di dalam selama pembelajaran itu tidak boleh menggunakan HP kecuali kalau guru memerintahkan dia keluarkan HP-nya untuk melihat materi, boleh. Itu ya. Yang ketiga HP boleh digunakan untuk mencari untuk mencari informasi atau materi. Yang keempat yang kelima belakang dulu ya, jangan asal tolong ya. Ya itu ya. Sekarang sebelum kita ke pembelajaran ya, selanjutnya ini guru ada manfaat dari materi yang akan kita pelajari ya. Manfaat permutasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Permutasi dapat digunakan untuk mengatur urutan kegiatan dalam sebuah acara atau penjadwalan, memastikan efisiensi dan kelancaran jalannya acara tersebut ya. Yang kedua, permutasi dapat dalam keamanan atau penggunaan kode ya, seperti mungkin ATM ya. Pernah kamu ke ATM? Nah, ya. Nah, terus permutasi membantu menghitung jumlah kombinasi unik, meningkatkan keamanan sistem tersebut. Yang ketiga, di acara-acara besar ya, seperti pertunjukan teater atau konser, permutasi digunakan untuk menyusun tata letak
sehari-hari. Nah, ini sebelum kita ke pembelajaran ya, supaya kalian semangat, kita duduk dulu, gerak ya. Kamu sama Fabi ya, duduk terus ya. Oke. Coba berdiri dulu. Ikuti gerakannya yang ada di layar ya. Sekarang ya, sebelum kita belajar ini, guru langsung masuk ya ke aplikasi masalah. Dan guru akan menampilkan video pembelajaran tentang permutasi ya. Kalian disimak ya. Ini ada 2 video. Halo semua, video kali ini kita akan membahas penerapan konsep permutasi dalam kehidupan nyata. Konsep permutasi ternyata dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita loh. Masalah apa saja yang dapat kita selesaikan dengan konsep permutasi? Coba perhatikan gambar berikut. Sedang apa mereka? Ya, mereka sedang melakukan pemilihan perangkat kelas. Jika seandainya terdapat 5 orang yang mencalonkan diri sebagai perangkat kelas dan hanya akan dipilih 1 sebagai ketua, 1 sebagai sekretaris, dan 1 sebagai bendahara, ternyata kita dapat menggunakan konsep permutasi untuk menentukan banyak susunan perangkat kelas yang dapat kita pilih. Hebat ya konsep permutasi. Tidak hanya sampai di situ, permutasi juga dapat menyelesaikan masalah ini. Kita perhatikan lapangan pada gambar samping. Sedang apa sih mereka? Mereka ternyata sedang diskusi dengan posisi duduk lingkar. Ternyata permutasi dapat dilakukan untuk menghitung berapa banyak posisi duduk yang mungkin dari ke-8 anak tersebut. Selanjutnya ada gambar belang nih. Ayo, siapa di antara kalian yang suka membuat kerajinan kalung atau belang dari manik-manik? Permutasi juga dapat kita gunakan untuk menentukan banyak variasi gelang yang dapat kita buat dari beberapa manik-manik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Baik, materi hari ini masih tentang kaidah pencacahan. Namun submaterinya akan kita bahas yaitu tentang permutasi. Nah, permutasi itu ada 3. Yang pertama, permutasi yang memuat unsur yang berbeda. Kedua, permutasi yang memuat unsur yang sama. Dan ketiga, permutasi siklik. Nah, sebelum kita masuk ke materi permutasi, ada baiknya kita amati permasalahan berikut ini. Permasalahan pertama, dari 6 putra dan 4 putri akan dipilih 6 orang untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2 dengan tidak ada jabatan rangkap. Dapat diselesaikan dengan permutasi. Apa itu permutasi? Bagaimana cara kita membedakan
suatu soal menggunakan permutasi unsur yang berbeda, permutasi unsur yang sama, permutasi siklik, dan kapan kita pakai ketiga jenis permutasi tersebut. Nah, untuk kode jelasnya, yuk kita kerjakan kode bersama-sama. Ya, sekarang kita akan mengerjakan LKPD ya. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD ya, nanti kalian membentuk kelompok ya, biar gampang. Satu kelompok itu 4 anak ya. Ini berarti 4 ya, 4 ya. Ini berarti di sebelah kiri kelompok 1 ya, namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 ya. Sekarang ini Bu Guru akan membagikan LKPD, lembaga kerja peserta didik ya. Kalian coba dilihat LKPD-nya ya. Itu ada nama kelompok, nanti kalian tulis kelompoknya masing-masing. Nah, misalkan kelompok 1 ya, tulis nama kelompoknya, katanya ya. Terus di situ ada petunjuk penggunaan LKPD ya. Ini LKPD, kamu dilihat ya. Di situ ada 3 permasalahan ya. Ada 3 permasalahan. Nanti semuanya menjawab 3 permasalahan tersebut. Tapi nanti untuk yang maju presentasi ya, maju 1 permasalahan saja ya. Nanti yang maju adalah 2 anak. Nanti kamu tiap kelompok siapa ya? Yang maju siapa ya? 2 anak yang maju, 1 yang mempresentasikan, satunya yang tulis jawabannya ya, yang tulis. Terus yang 2 itu menjawab pertanyaan dari kelompok lain ya. Ya, menanggapi ya. Ya, waktunya dari sekarang dikerjakan langsung di lembar LKPD-nya ya. Bisa kalian lihat di buku paket, bisa kalian lihat di lembar aja ya. Kan bisa kalian bisa browsing ya. Makanya digunakan. Kalau ada yang nggak jelas bisa bertanya. Ya, waktunya sudah cukup ya. Sudah. Sekarang sebelum kalian mempresentasikan ya, ini supaya nanti yang maju ya, ada begini ya, nanti yang maju ya, kamu yang misalkan penyebutannya salah ya, itu jadi warna ya, di warna. Nanti kamu teman-temannya aturannya ya, kamu menyebutkan warnanya saja, jangan tulisannya ya. Nanti kalau kamu ada yang salah, kamu maju ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Siva dari kelompok 3. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat kelompok 3. Koma 2, koma 3, tutur sama dengan N. Faktorial, K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial sama dengan 5 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial sama dengan 30. Jadi ada 30 cara menyusun buku tersebut secara berderet. Ya, ada permasalahan yang mau menanggapi? Jelas kan? Iya. Dari permasalahan 1 menggunakan permutasi angka ya. Pak, Salah satu merupakan permutasi dari nilai unsur yang sama. sama. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Ya, tutup Mas. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokuskan buat kelompok 3. Sekarang kita lanjut ke permasalahan 2 ya, Ibu. Ya. Kelompok 5 ya, mana 5? Ya, kelompok 5. Awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya dari kelompok 5? Kelompok berapa, Mas? Kelompok Mas 4 ya? Ya, bertanya ke Kesimpulan dari permasalahan kedua itu hasilnya berapa ya? semuanya. Ya, jelas? Jelas. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang sekarang permasalahan yang 3 ya. Logis. Coba kelompok
7 ya? Kelompok 7. Ya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Bagas dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, sama. Belum bisa petualangan seorang manajer perusahaan terdapat sebuah transaksi rahasia yang hanya bisa terbuka dengan menggunakan kunci berbentuk dan berukuran sama. Setiap kunci memiliki simbol yang berbeda dan ada 3 kunci asli yang dimiliki oleh manajer tersebut yang disusun secara sejajar dapat membuka transaksi rahasia tersebut. Berapa banyak kemungkinan susunan yang dapat dilakukan oleh manajer tersebut agar transaksi rahasianya dapat terbuka. Permasalahan tidur diketahui N sama dengan 7 orang, A sama dengan 3. Ditanya berapa banyak kemungkinan susunan yang dapat dilakukan oleh manajer tersebut agar transaksi rahasianya dapat terbuka. Cara permutasi berapa unsur atau objek yang berbeda. NPK sama dengan N faktorial per kurung N K faktorial sama dengan 7 faktorial per kurung 7 min 2 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial sama dengan 210. Jadi ada 210 susunan yang dapat dilakukan agar transaksi rahasianya dapat terbuka. Ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 6. Ya, silakan. Dari permasalahan kita permutasi apa ya? Apa? Permasalahan kita merupakan permutasi dari PNBP yang berbeda. Ya. Nah, jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum guru menjelaskan ya dari hasil kalian diskusi ya, ini tolong LKPD-nya dikumpulkan dulu. Setiap kelompok kumpulkan ya. Kumpulkan dulu. Sekarang kita bahas ya dari permasalahan pertama yang diajukan oleh kelompok 3 ya. Nah, sini ada tadi yang mau kerjakan ya, ada apa? Gambar ya, tentang buku ya, buku pustakaan. Itu seorang pustakawan akan menata buku pelajaran sesuai dengan klasifikasi nomor kategorinya. Jika terdapat 2 buku matematika yang sama, 2 buku kimia yang sama, dan 1 buku fisika, berapa cara menyusun buku-buku tersebut secara berderet? Yang sudah teman kalian tulis jawabannya. Di situ diketahui kejadian yang pertama 2 ya, buku matematika. Kejadian keduanya ada 2, itu buku kimia. Dan yang kejadian ketiga adalah 1 buku fisika. Nah, terus tuliskan apa yang ditanyakan pada masalah di atas. Pertanyaannya apa? Berapa cara menyusun buku tersebut secara berderet? Nah, terus untuk masalah tersebut menggunakan apa? Permutasi apa? Permutasi dari unsur atau objek yang sama. Tapi ada 30 cara menyusun buku-buku tersebut secara berderet. Benar ya? Nah, jadi kalian sudah
soal ada orang berdiskusi ya secara berkelompok ya, melingkar. Di sini dalam sebuah diskusi kelompok pelajaran matematika yang beranggotakan 4 orang, mereka bingung untuk menentukan posisi tempat duduk. Berapa banyaknya cara yang berlainan saat mereka dapat duduk? Ketahui N-nya adalah 4 orang. Ditanyakan berapa banyaknya cara yang berlainan ya saat mereka dapat duduk. N kurangi 1 terus difaktorialkan, difaktorialkan. 6, benar? Nah, jadi ada 6 cara yang berlainan saat mereka duduk. Ya, di kelompok 5 ya. Sekarang yang permasalahan ketiga yang dikerjakan oleh kelompok 7. Di sini ada soal. Dalam kisah petualangan seorang manajer perusahaan terdapat sebuah laci rahasia yang hanya bisa terbuka dengan menggunakan 7 kunci berbentuk dan berukuran sama. Lalu apa? K-nya 3 ya, dengan kunci asli ya. Ditanyakan berapa banyak kemungkinan yang dapat dilakukan oleh kerja. Jawabannya itu menggunakan permutasi apa? Menggunakan permutasi N unsur objek yang berbeda ya. Jawabannya permutasi N unsur K unsur. Rumusnya faktorial 7 kurangi 3 faktorial. 7 diuraikan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial faktorial. Ini bisa coret ya. Mungkin coret 7 kali 6 42 kali 5 210 ya, berarti ada 210 susunan yang dapat dilakukan agar laci-laci. Nah, itu ya yang sudah menjawab seperti itu tapi sudah benar. Tuh. Sekarang Bu Guru akan itu ya namanya tes formatif ya individual yang kalian bisa membentuk ya membentuk bisa kan membentuk kelasnya ini nanti kalian mengerjakan secara individual. Jangan lupa diberi nama kelas. Jawabannya saja ya. Tapi ditanyakan jawab. Oke ya, waktunya dikumpulkan. Dan sekarang kalian perhatikan ke layar ya. Refleksi pembelajaran. Coba kalian lihat di refleksi peserta didik. Ya. Ya. Tolong dibaca semuanya. Apa? Yang pertama. Ya, yang pertama adalah apakah ada kendala dalam mengerjakan LKPD? Ada tidak? Nah, yang kedua, baca apakah gambar ya, kalian itu dari awal sampai akhir gimana belajarnya? Sebelum K, apa sebelum, apa gimana? Ya. Sekarang kita lanjut, apakah ada yang mau bertanya sebelum dia Mbak Usna? Apa bedanya permutasi dengan kombinasi? Ada yang tahu?
Ada. Perbedaan antara permutasi dan kombinasi, ya, yang umumnya untuk permutasi adalah apa? Masih memperhatikan urutannya ya, urutannya. Tapi kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya, masih acak-acakan. Itu ya, itu perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Ya, sekalian bahasnya ya. Sekarang untuk pembelajaran berikutnya ya, nanti kita akan lanjut ke materi kombinasi ya, yang tadi ditanyakan sama Mbak Risna ya. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut ke materi kombinasi. Untuk tugas kalian di rumah ya, dibuka buku paketnya, kamu kerjakan halaman 325 ya. Nah, kamu nanti dikerjakan di rumah ya, yang uji kemampuan diri juga ya, semuanya dari 1 sampai 6 ya. Tuh, kerjakan di rumah. Kesimpulannya, apa yang dapat kalian simpulkan dari pelajaran hari ini? Bagaimana dari awal sampai akhir? Kesimpulannya, kita belajar apa saja hari ini? Yang kedua, permutasi dalam kehidupan sehari-hari. Permutasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual ya. Aja. Ada pertanyaan? Ada ya. Ini kan dalam musim hujan ya. Jadi berharap kalian jaga kondisi kalian ya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, utama adalah makan, itu ya, yang selalu semangat dalam belajar, ya, yang semangat. Sekarang cukupkan saja ya ini pembelajaran hari ini ya. Dulu minta maaf barangkali dalam pembelajaran dari awal sampai akhir ada yang kurang ya, maafkan ya. Sekarang ini juga Mas Ahmad. Siap, berdoa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama ya. Boleh pulang.